Yang kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Meminjam istilah Pak Kiai Zainuddin MZ almarhum, boleh menggunakan istilah falsafah tukang parkir. Biasa kita pahami tukang parkir nih, dan biasa gitu. Bisa masih minta tukang parkir. Pero tukang parkir egano tuh nah. Ini tuh egano tuh nah, dia tak buruk di, tukang parkir mego tuh nah. Kenapa tukang parkir tidak sombong pada luarnya mobilnya? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Makanya dia tidak sombong. Ketika pemilik mobil ngambil mobilnya dan pergi, apakah tukang parkir sedih? Tidak. Dia tidak sedih. Kenapa dia tidak sedih? Karena memang dia tidak merasa memiliki. Tanya betul tuh, fotonya alina pun ya, nanti itu mikro tanya ya pernah, kalian pernah. Makanya dia tidak sedih. Bapak Ibu, apa yang kita sebut hari ini kepemilikan, sebenarnya itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Waramparang, padi seneng, keluarga, dan semua yang kita sebut kepemilikan itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Rumusnya cuma dua, meninggalkan atau ditinggalkan. Itu jadi dua itu. Pasti berpisah. Maka pada saat berpisah itulah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dipelisi pengalata maka diminta pun dapat. Ini pun. Nah, insya Allah orang yang mengucapkan seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan orang yang bersabar. Kemudian di atasnya orang sabar ada ar-radhi, tingkatan orang-orang yang ridha. Biasa kok terdengi orang parata atau kekena-kena makanya gitu biasa orang Indonesia makanya ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Padahal sebenarnya bukan ikhlaskan, harusnya yang betul adalah relakan. Kalau ikhlas itu niat ibadah karena Allah, harusnya kita relakan. Bahasa Arabnya ridha. Ridha. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar masih ada rasa tidak senang di hatinya sebenarnya, masih ada ganjalan, tapi dia tekan. Kalau ridho memang tidak ada bentuk ganjalan di hatinya, dia terima dengan lapang dada. Ada satu doa saya baca dalam hadis Nabi itu, barang siapa yang mengamalkan doa ini secara istiqamah, di samping dosanya diampuni oleh Allah, insya Allah dunia yang akan ikut sama dia. Kebanyakan kita kan ini lalu ngilino kan? Kalau kita baca para doa ngilino lalu ngilino macam ini, ya. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya war ridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Ini yang terakhir ini, anugerahkanlah kepadaku ya Allah keridhaan terhadap segala yang kau berikan kepadaku. Jadi kalau kita bersikap ridha terhadap pemberian Allah, termasuk ketika menerima musibah, dosa kita diampuni, jelas dapat pahala, dan insya Allah dunia yang ikut sama kita. Dia itu sila ada lalu gilino. Lino aja ini kalau kita bersikap ridha terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan orang yang asyakir, orang yang bersyukur. Kemakutan ya Ustaz, itu salah lah kade. Syukur itu kalau nikmat Ustaz, kalau musibah masa bersyukur? Saya bilang iya. Ada orang kena musibah tapi bersyukur. Saya kasih contoh Pak ya. Ini yang peristiwa kisah nyata ini. Mungkin Bapak Ibu lihat di berita yang 2 tahun lalu ya. Dia pernah kena 2 tahun kapal Lion, pesawat Lion yang jatuh di laut. Itu penerbangan dari Jakarta ke Tanjung Pinang. 188 penumpangnya tidak ada yang selamat. Mati mana? Dia mati bawah, hancur. Tidak ada jenazah yang utuh. Jenazah terbesar itu jenazahnya Ibu Nur Jannah dari Surabaya, itu hanya dada dengan tangan kanan. Ya kami nama lopo. Ya rolengnya mana nih serbu hancur. Kan meledak. Kenapa bisa diketahui jenazahnya Ibu Nur Jannah?
pernah ngambil KTP elektronik, iro sidik jarinya masih utuh jadi bisa terbaca. Kalau digawu bunda digaga, ibu buat lo dari awal, tapi bisa lah kadi menurut anda. Pak iro sidik jarinya masih utuh. Itu yang terbesar. Ada seorang penumpang dari Bandung sudah beli tiket, sudah check-in online mau terbang dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Sudah berangkat subuh jam 3 dari Bandung. Ternyata terjebak macet. Terlambat letup di bandara, ketinggalan pesawat gitu. Dan harus beli tiket baru lagi 1,5 juta. Musibah. Tapi begitu dia di Tanjung Pinang, lion yang berangkat duluan, dia bilang letup. Mereka dia letup, dia jauh juga. Dia lihat di berita, lost kontak. Lama-lama dipastikan jatuh di laut. Dia lihat beritanya, seluruh penumpang tewas. Ini orang mengucap apa kira-kira? Agak kira-kira aku itu ya. Alhamdulillah. Untung saya terjebak macet. Kalau saya tidak terjebak macet, ketokak bro. Ini yang saya maksud, kena musibah, tapi justru malah bersyukur. Karena musibah yang menimpa dirinya ternyata adalah musibah kecil untuk menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Kalau orang ini bisa bersyukur karena rahasianya terbuka. Kira-kira kalau tidak terbuka rahasianya, terlewat alhamdulillah. Ini susah. Tetapi keyakinan kita sebagai seorang muslim, Allah tidak pernah salah kasih. Ini biasa salah terima. Allah tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu, memang orang yang kena musibah dalam Al-Quran itu bisa kita bedakan. Ada 4 istilah. Ada musibah, ada bala, ada azab, ada fitnah. Kalau musibah, wa ma asabaka min musibatin fa mimma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu akibat perbuatanmu sendiri, ya, akibat perbuatanmu sendiri, dan Allah sudah memaafkan sebagian besar. Jadi kalau istilah musibah, memang ada kesalahan kita. Kejili-jili mau motor bedu, itu musibah loh Pak. Kalau kejili-jili, ya, nisanya ada nasam murah. Kalau kasih mandre, jeruan, siloan, melinjo, boro aja. Musibah ya tuh, kok bisa dia? Akibat perbuatan sendiri. Ya, ini musibah. Ada yang namanya bala. Kalau bala memang tidak ada campur tangan kita, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gempa bumi atau musibah yang memang kita sudah tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Allah langsung kasih, itu bala itu. Yang biasa kita lakukan apa Pak? Tolak bala atau tolak musibah? Tolak bala, bukan tolak musibah ini. Kemudian yang ketiga ada namanya azab. Azab ini kalau keterangan dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, makina kita ira tomata pe dena kene pacala di dino. Jadi tidak ada azab untuk orang beriman kalau di dunia. Tapi untuk Sri Muhammad Allah Ta'ala. Kalau azab, palingan kita yang kena tadi adalah bala atau musibah untuk menegur, mengingatkan kita. Ada satu lagi namanya fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Pasti salah betul. Kalau fitnah bahasa Indonesia menceritakan kejelekan orang padahal tidak benar adanya, itu namanya fitnah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya disebut buhtan. Buhtan ini dosanya lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Engkau menceritakan kejelekan saudaramu padahal dia tidak suka kalau itu diceritakan. Makutane sahabat jika kenyataan disuruh Allah Ta'ala fakta memang aku metui. Kita minta kau metui, ini namanya sejiwa. Kurina pakwa iroya sembuhkan, dosanya 2 kali lipat. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini. Dosa ghibah saja benar adanya apa komitoi, kita ceritakan kejelekan orang tapi orang itu tidak senang, itu dosanya sama dengan memakan bangkai manusia. Tomate tangkai. Nah, kemarin itu ada mobil truk ditangkap dari Lampung, isinya apa? Daging babi. Ditikeng, Pak Lono balu di roll daging ke Jakarta. Ibu-ibu kalau ada daging babi murah mau dibeli? Jangan beli, gratis saja tidak mau. Kalau ayam tiring, Bu tahu ayam tiring? Ayam mati kemarin yang tidak disembelih. Made, tapi nak campur isi lomba irmanu ini digere.
ditangkap juga sama polisi. Kan bisa diketahui itu sama ahlinya. Oh ini mana ya? Jadi kiri mati ya, ditikai polisi. Kira-kira ibu kalau ada ayam murah, ayam tirai tidak disembelih mau dibeli? Tidak. Jangan beli, gratis saja tidak mau ambil. Tapi ibu, ada orang tidak makan daging babi, tidak makan ayam tiren, tapi apa yang dia makan? Daging manusia. Menceritakan kejelekan orang lain itu sama dengan memakan daging manusia. Hati-hati, walaupun benar, apalagi tidak benar. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam bahasa Arab adalah hal buruk yang menimpa diri kita, bukan karena kesalahan kita, tapi kesalahan orang lain. Contoh, kamu motor kia, teman motor hati-hati nih, ini nolok poki boleh mundri. Itu nama, bukan musibah kalau itu namanya fitnah. Ya, fitnah dalam bahasa Arab, musibah yang menimpa diri kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena akibat perbuatan orang lain. Makanya dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu fitnah, satu bencana yang kalau datang bukan hanya menimpa pelakunya. Disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya di kampung kita ini ada narkoba, ada minuman keras. Terus kita bilang yang penting tanya ya. Ya tuh pokok turun pacalana Allah Taala tanya bahir yang berbuat itu kena, semua orang yang di kampung itu kena semua. Itu tadi fitnah itu. Jadi bukan kita berbuat, tapi kita juga ikut jadi korban. Kan umat-umat terdahulu kan juga banyak begitu. Tidak semuanya berbuat dosa, hanya sebagian. Tapi ketika Allah menurunkan bencana, rata. Nabi Musa pernah protes. Maka Nabi Musa kepada Allah Taala, ya puang, kau tak turun pacal lah. Ya tahu nama, maka buat tapakan, aja tapakan rata. Berarti Nabi Musa ketongi, ini terus serap beri celak. Yoko aja ini, waktu nak gelusu, yang barang kamu lah kalian Musa, siaga mau aja ibu, siaga mau no, itu ada pun kamu, itu mau kamu no, apa kau itu iya, jadi ketur pacalan Allah Taala nambah rata, makanya tidak boleh kita katakan makanya yang penting ternyata ya harus kita peduli Pak sama lingkungan, karena kalau tidak peduli bahaya. Ini kena mana gitu? Ini kena mana gitu. Jadi kita umat Islam ini kata Rasulullah seperti berada di atas kapal laut. Itu penumpang dek bawah, kalau mau ngambil air harus naik ke dek atas. Kira-kira kok ke penumpang mau pikir ponco, malapan rodi nalubangi kapal air. Kami gue di apa Pak? Kalau sama-sama kita penumpang, apa kita biarkan penumpang itu melubangi kapal Pak? Makanya yang penting ternyata ya, ternyata lubangi, pasti kita cegah, pasti kita larang. Kenapa kita larang? Karena kalau kapal bocor, air masuk, yang tenggelam bukan cuma yang melubangi, pasti seluruh penumpang kapal pasti akan tenggelam. Itu fitnah itu. Jadi satu berbuat tapi semua kena. Jadi ini istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan hal-hal buruk, musibah, apa lagi tadi? Bala, azab, fitnah. Tapi apapun namanya itu, namanya kehidupan dunia Bapak Ibu, dia gak tahu, dia gak masalah. Namanya kehidupan dunia pasti ada masalah. Ulama ahlul hikmah mengatakan ada 3 hal yang tidak mungkin manusia lolos. Tidak ada yang bisa lolos dari 3 hal ini. Makanya jangan berpikir untuk lolos, tapi berpikirlah bagaimana menghadapi. 1, kita tidak mungkin lolos dari komentar orang. Pasti kebicara gitu. Majaki sama dia ceki pasti kebicara gitu. Jadi tidak usah terlalu terbebani lah cerita gimana tahu gini cerita. Pasti ke cerita gitu. Yang penting kita berbuat sesuai dengan ajaran agama. Pak kok ceritanya tahu pasti ke cerita gitu. Mungkin masih ingat ceritanya Luqmanul Hakim yang ingin membeli pelajaran kepada anaknya. Dia keliling pasar sambil menuntun seekor keledai. Tahu keledai Bu? Binatang kecil, lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari kambing. Saya sudah pernah lihat waktu di Mekah itu keledai. Dia keliling sama anaknya, keliling pasar. Orang lihat, apa bilang orang? Ini anak sama bapak sama-sama bodoh. Kenapa keledai dibiarkan kosong? Bila kami reki, malalin sifat 2. Dan kamu itu kendaraan kosong, pindah-pindah di hemat tenaga kan? Mendengar itu Luqman Hakim bilang sama anaknya, Hendrik mana?
Nah kali kita mah dongo. Mindri anak-anak. Agak sih nama tahu ya anak madora kayak. Masa bapak nama lalu. Kalian udah biasa udah jadi itu dana. Ya kita sih Lukman lagi besok nak jadi Mindri. Anak nasi kita anak madora kan. Bapak nama Mindri. Agak sih komentar tahu iya bapak tidak punya peri kemanusiaan. Masa anak nama lalu kalian tudah kau biasa. Oke deh, si Bakir Silpan lagi. Ini aku si Paduki Mindre. Apa lagi komentar orang? Ini anak sama bapak tidak punya rasa peri kehewanan. Masa binatang kecil gue Mindreki? Tidak ada yang naik salah, anak naik salah, bapak naik juga salah, naik berdua juga salah. Oh, kapan saya tidak? Siu aja nih, jadi lempai. Nah lempai orang ini kalau dapat tuh lempai. Makin itu ya harus anak si bapak jangan. Tuh jangan. Mereka ada komentari, pasti ada yang komentari. Jadi tidak usah takut dikomentari. Yang perlu kita takuti adalah kita yang mengomentari orang. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak keluar sepatah kata pun dari mulut seorang hamba kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang mencatat apakah ucapan kita itu kebaikan maupun keburukan. Ibu-ibu akan ditutup ini. Jangan mati nuluki mas sempajang, mati nuluki masih dekat. Tapi mati nuluki cerita jangan tahu ya. Ya Rasul pajata air puasa ta lari ke dia gitu. Lari ditransfer ke rekeningnya. Jadi pada lawan ya lo kaki malu di saloe pakai panteng sepatu semua dengan letu. Jadi capu yang udah cinta ditransfer ke orang yang tidak ceritakan. Hati-hati gitu. Wabil khusus untuk orang yang sudah meninggal, apa kata Rasulullah SAW? Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu ammasawihim. Sebutlah kebaikan orang matimu dan tahan dirilah, tutupilah kekurangannya. Jadi kalau kita ceritai almarhum, decina nanti cerita. Ajak cerita jana. Kenapa tidak boleh menceritakan kejelekan orang yang sudah hidup, yang sudah meninggal dunia? Satu, kita ini semua ini, Bapak Ibu, termasuk saya, pasti ada kebaikan, ada keburukannya. Digagal atau digajah, pasti kemana jana tahu. Kita disebut orang baik itu karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Allah masih menjaga rahasia kita. Karena bongkar rahasia apa pengelatan di kamar itu manusia. Makanya jangan suka membongkar rahasianya orang. Jangan cari-cari kesalahannya orang. Karena kita juga ini banyak kesalahan. Kalau dibongkar, habis riwayat sama manusianya. Itu satu. Yang kedua, kalau saya misalnya berdosa sama bapak, saya tahu alamat rumahnya, saya bisa datang minta maaf. Kalau orangnya masih hidup. Lah kalau orang sudah meninggal dunia kita ceritakan kejelekannya, juga terasa ada nama ini. Susah minta maaf sama orang yang sudah meninggal. Jadi Rasulullah berpesan, ya komadin itu di channel baca cerita aja cerita jana. Ini satu. Yang kedua yang tidak mungkin kita lolos adalah dari persoalan dunia. Apa itu persoalan dunia? Sehat lawannya apa? Sakit. Sempat lawannya sempit. Lowong lawannya apa? Apa itu? Susah, kejepit. Senang lawannya susah. Semua manusia pasti pernah merasakan kesusahan, kesempitan, sakit, dan tidak mungkin lolos dari masalah dunia. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, bertubi-tubi sedih, ya balai. Evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita. Ya? Karena saya ulangi lagi, setiap manusia pasti ada masalahnya. Ya kalau di lino ya biasa sih tepuk-tepuk itu nyamuk paham. Ternyata ketika kita cerita sama si fulan yang diceritain, mereka susahnya, banyak juga susahnya. Jadi yang kita sebut orang bahagia, orang senang, itu karena hanya dia pintar menyembunyikan masalahnya, menghadapi masalahnya. Dia punya cerita masalah betul, sehingga dianggap tidak ada masalahnya, padahal tidak ada orang tidak ada masalahnya. Petunjuk Al-Quran, kalau ada masalah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat.
sabar ki dan niat sempajak ki. Saya masih ingat ceritanya dari Geruta Profesor Sibaco almarhum itu Pak Haji Kalla di Semarang, Pak Haji Kalla di Kasalim ini. Ero lainnya apa Pak Yusuf Kalla, Pak Dokter Sahman waktu mau ujian di Unhas Fakultas Kedokteran, mila permisi ke bapak, bapak ujian skripsi matu. Tetek siaga nak, ya tetek 10 apa bapak. Jadi mana dong? Kaji apa lainnya? Lo kemajen nih, malah sejadah masuk pajang, sampai hajan lu doang anak-anak. Kalau kan anak, lu doang. Langsung pajang. Kini liso anak boleh Unhas pura ujian, kira Pak Haji Kalla kampit itu dari saja dari lu doang anak-anak. Wah anak-anak berhasil mana? Itu andalanya Pak Haji Kalla itu doa orang tua kepada anak. Ini lu doang anak melalui sholat. Nah biasa ini lo ujian anak tak, wah lo kau ujian, yo, dia agak perlu lo dikasih sumpah aja. Ya, ini salah satu kesuksesannya Pak Haji Kalla itu karena ero mundur sumpah aja, dia lo doang itu anak. Yang kata keluarga di BTN Tabaria, arwah anak-anak arwah, matu jumana. Yang saya masuk matu jumana, pendidikannya pendidikan tinggi semua, maka lumayan aja mana, dan semuanya sudah menikah dengan baik-baik. Bapak tanah gak puang, pasti ke gaji. Pak arwah nak tanah jaji mana? Maka dari 2 miliar upah kena, kagak puang. Maka dari jemu pandai anakmu kecuali yang betul-betul halal. Jangan kasih nafkah kecuali betul halal. Yang kedua ya dia usai sajadaku pura aku masuk pajak, kau dia pura boleh doang mana anakku jolo. Maka kak bah kok ya biasa kan lupa. Dia nak kau lupa melodong tempat aku, tapi dia biasa lupa melodong anakku. Tapi sejak itu saya tidak pernah lupa lagi Pak. Jadi saya mendoakan dulu orang tua, setelah mendoakan orang tua, doakan anak. Mudah-mudahan matu, insya Allah matu jumana matu pada. Wah luar biasa. Arwah anak matu jumana biasa kau arwah anak biasa kan lesi tak cik. Pada telo dengerangi mak aing dok mano. Dia ada pamana. Engkau mau kebun. Ampuruna. Engkau ampuruna tak do biasa. Iya deh. Jadi mana anak-anak? Luar biasa. Nah, kadang-kadang agar perlu dua tak puan. Nah bahasa ini perlu doa bicara rugi. Tapi kemudian doa ini saya dapatkan dari 2 guru berbeda bahasa Arabnya dan witir telu guru roh. Weh mana-mana, pada mana waktu mana anak? Waktu mana? Pendidikannya pendidikan tinggi, mengelola mana, kemudian menikah semua dengan baik-baik dan maka itu dia insya Allah dia mulai lipat masih nak pengelola taala nak kau terima doang pengelola taala dia mulai lipat masih nak pengelola taala riolo temui tadi cina anakmu. Ini ugia kau makan dekin mui tadi cina anakmu kan gua tu biasa nak pakai indikator tanda muandre kuliah lah mito penting kira itu. Nah jadi kau makan dia ugia mui tadi cina anakmu 2 tu muandre kuliah lah mito penting itu berarti mui tadi cina anakmu. Karena apa? Maka dari insya Allah kalau diterima di para ulama dia mulai lepas masih nak Allah Taala riolo temui dari cina anak. Nabi kita biasa kurmana pun pakai tinggal anak narua. Nah kalau lepas masih nak Allah Taala dia cembe. Jadi tunu cemer maka dekat diterima para doa ni temu tu. Kurmana pun pakai tinggal anak apa lepas masih nak Allah Taala. Bahkan 4 cucunya itu sudah jadi dokter. 4 cucunya dokter. Jadi ya. Jadi itu tadi, jadi para orang tua ni, elo doang yang anak tak murid sempajang, tunggu murid sempajang, elo doang anak tak. Habis rugi ni, kalau dia manusia sebasa nak habis rugi ni, lo paham tu pengalat lah. Ya biasa mau habis rugi, melo doang, bahasa Indonesia. Bicara langsung sama Allah, bicara. Saya berapa kali tu, bahasa biasa ya, lemah mulut tu, nutup posisi, lemah mulut pura serat. Tapi tete setengah anak buah, boleh bersuruh pun. Wah ada ditiri, wah ada di ini. Jadi mulut apa sih? Kamar jadi, langsung pajak berangkat, salah aja. Terus berdoa. Bicara pula tadi, ya, apa sih dari semua kaki ya, apa sih Indonesia? Ya Allah, sebentar ini pada asar mau peringatan Maulid di sini ya Allah di masjid. Kalau hujan begini ya Allah, Maulid tidak bisa terlaksana karena orang tidak akan datang. Yang kepilih boleh tu ini lebih kali cara apa mau kalah dia. Ya Allah, tidak apa-apa hujan sekarang ya Allah. Tapi kau setengah nanti rumah tu, tapi sujud oleh tu setengah enam. Bicara dalam doa.
tetapi saja setengah telur itu setengah anak puang. Bawa siapa pembasietan, sudah itu. Masih salawat, baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiba-tiba hujan berhenti. Wita jangan. Oh, setengah telur. Oke, ini setengah telur. Alhamdulillah, jemaah datang, peringatan Maulid bisa jalan dengan baik. Jam 5 selesai. Jam 5 mana nih? Berera Ustaz, permisi nih mentek. Tiba-tiba hujan keras. Hujan keras lagi. Wita jangan. Oh, setengah, maka mereka dengerin. Setengah telur, setengah. Jadi kalau ada keperluan sama Allah, anda bicara aja. Waktu nerolo wajah itu tanah bandre bola, kan kelebihan tanah kalau buat tanah kosong. Nanti kami developer deh. Si Amet itu tahu Ustaz, kayak mana? Nerot 22 tahun yang lalu harganya 50 juta. 2 juta ke badiku, 2,5 bah. Jadi ini tuh jolok tanda jadi. 20 pendapat lunasi. Wah, 2 minggu, nanti begadoi. Mendekat 1 minggu lagi, gue pilih mengkawin. Yang dulu doanya bahasa Arab, bahasa Indonesia, habis cara ugina. Dia puang si minggu mana kasih. Dia kode wajah masih rika tuh puang, tak kasih riset kah. Saya yakin ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha kaya. Apa yang Kau kehendaki pasti jadi, kun fayakun. Bicara. Alhamdulillah, 2 hari sebelum deadline. Dan kata anak biasa wali, menolong teman, gua mentrek pakai harga nak doina, 20 juta waliannya. Ditawar sama orang 94 juta, makruri. Nabi lari ke boleh enggak dari Kalimantan Timur. Engkau boleh oh tak bila waktu nak kirim pengelatalan kita tahu lo selesaikan ngurus aku kan. Jadi tinggal minta sama Allah, berdoa. Itu tadi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kau enggak perlu tahu pengelatalan sempaja ki. Sempaja. Tapi itu sih makan, tidak perlu bicara sempaja paling, pada tidak perlu dulu. Kita sini makan apa? Karena kita ini selalu butuh kepada Allah, selalu butuh ya. Ya jadi percaya sempajata ya. Kemudian sing sempajata, insya Allah yang lain itu gampang urusannya. Coba lihat di mana kita minta tolong dalam salat. Coba. Kenapa kita takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang besar itu cuma Allah. Masalah kecil, dunia kecil, utang kecil apa besar? Kecil. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Dalam hadis dikatakan, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu Allah menjawab satu persatu ayat yang kita baca itu. Sampai ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah mengatakan hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah yang menghubungkan aku dengan hambaku dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Tidak kali duduk kau masuk pajak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita sedang bicara langsung dengan Allah. Coba iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Kita tidak bilang hanya kepadanya. Tidak ada jarak kita dengan Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Niatkan pertolongan apa. Terus duduk di antara 2 sujud. Kita baca kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Rabbighfirli ya Allah, ampunilah aku, warhamni kasihani aku, wajuburni tutupi kekuranganku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni beri aku rezeki, wahdini beri aku petunjuk, wa'afini sehatkan aku, wa'afwani maafkan aku. Apa masalah? Seluruh permasalahan dunia akhirat kemana melalui sempajang. Cuma mungkin masalah ini tidak terasa karena terlalu kencang larinya, atau memang tidak paham. Itu masalahnya. Coba Rabbighfirli ya Allah, ampuni aku, wajiburni tutupi kekuranganku, warzuqni beri aku rezeki, wahdini beri aku petunjuk, wa'afini sehatkan, wa'afani mah apa masalah? Malasa dia, wa'afini. Anak mau bayar SPP dia pegadoi, warzuqni. Lagi galau, apa? Wahdini. Semua ada di situ. Semua ada. Waktu saya tamat aliyah, disuruh pergi mengajar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lepas kami ini pesantren Hidayatullah, masuk Yasu.
Baik, itanah sempat jadi kro, mau lampir semuanya. Selesai sholat, dia serama saya tanya, kenapa sholatnya lama sekali? Agak terbaca. Pada ada mati, baca. Kamu minta lagi. Nah, kiri cara bacanya beda. Contoh yang tadi. Kalau imam sempajaki duduk di antara ada sujud, agak terbaca nanti. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau di sana tidak begitu bacanya, begini dia membaca. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Dihayati satu persatu. Mau gak pantas minta. Dan dia mengulangi di bagian mana yang paling mendesak. Misalnya lemah kemajaan anak dan dibegadui. Warzuqni atau malah lagi wa'afini sihatkan aku ya Allah, sihatkan aku, wa'afini. Semua di situ. Dan pada puncaknya adalah ketika kita sujud, terutama sujud terakhir. Biasa kayak diminta sempajang, minta sujud, biasa kita. Itu Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu kalau sholat, ya, sholat tahajud itu lamanya satu kali sujud sama kalau kita membaca 50 ayat. Ada 50 ayat itu kira-kira ya 6 menit. Satu kali sujud. Dalam hadis dikatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara aku dengan hambaku adalah ketika dia bersujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di situ. Jadi kalau sempajak kita sujud curhat. Itu kelebihannya doa sujud, berbisiknya di lantai tembus lagi ke sujud. Cuma mungkin selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau ada masalah yang kita hadapi, kita percaya elok ilmu ngelatan di sempajak. Mulai dari takbiratul ihram, membaca al-fatihah, duduk di antara dua sujud, ketika sujud manfaatkan semua, dan ketika tahiyat akhir serta fil alamin innaka hamidum majid, kan boleh ditambah dengan doa di situ. Kalau yang dalam hadis kan 4, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Tapi kan boleh ditambah dengan doa-doa kebaikan dunia akhirat, silakan. Jadi kuncinya di dalam salat. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak ada masalah. Semua orang pasti ada masalahnya. Biasa sih tepu-tepu maki-maki rianu, digaga masalah. Pasti tidak mungkin tidak ada masalahnya, karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam masalah. Jadi tidak ada orang tidak ada masalahnya. Pasti ada masalah. Kemudian yang terakhir, yang kita tidak mungkin lolos adalah dari kematian. Pasti mati maneki. Ini masalah waktu nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Itu 3 kali dalam Al-Quran terulang. Nah, memang kematian ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah dia takdir mubram atau takdir mu'allam? Ajal ya, waktu kematian. Kalau takdir mubram, maka dari riolo apa? Pura memang ini dapat tentu Allah Taala. Riolo janji tak dilino. Kada mati kematu iko usia sekian, umur sekian. Itu menurut pendapat yang mengatakan takdir mubram. Pura dapat tentu Allah Taala, maka kau akan meninggal dalam usia sekian. Ada juga mengatakan tidak. Ajal itu adalah takdir mu'allaq, digantung oleh Allah dalam hukum sebab akibat. Kalau kau menjaga pola makan dengan sehat, olahraga teratur dan terukur, berpikir positif, ibadah yang bagus, panjang umur kau. Dibantah lagi sama yang mengatakan mubram. Biar menjaga pola makan, olahraga teratur. Kalau pesawat jatuh, dia tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Nah, karena kita tidak tahu apakah ini mubram atau mu'allaq, kita tidak tahu, maka kita tugasnya adalah berusaha menjaga kesehatan supaya umur panjang. Tetapi kalau ada musibah atau ada kejadian, tidak boleh berandai-andai. Misalnya, masuma motor, kecelakaan, mati, maka
Bendengi dia nasulin dari mati. Itu dilarang sama Nabi, tidak boleh bicara begitu. Kalau sudah kejadian tidak boleh lagi berandai-andai, maka bendengi dia nodi. Itu dilarang sama Nabi karena itu membuka pintu setan. Ya sudah, kalau sudah kejadian qadarullah, ya itulah ada takdir Allah. Kalau meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Silahkan melakukan perencanaan terbaik, silahkan, tapi kalau sudah kejadian jangan berandai-andai. Tapi yang jelas mati mana ki makhluk. Dan bicara tentang kematian kan berbicara 3 hal. Di mana nanti kita mati, kapan kita mati, dan bagaimana caranya kita mati. Kapan mati, di mana mati, tidak usah terlalu dipikirkan. Biarlah itu menjadi takdir Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita mati. Karena cara mati itu ada 2, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada mati yang baik, ada mati yang jelek. Ini penting karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari penutupnya. Jadi akan ditutup ya. Jangan sampai kita berbuat dosa, ternyata dosa itu menjadi penutup dari umur kita. Wah, silakan. Jadi hati-hati, jangan sama sekali dia mau dimencapat tahu, dia dimencapat. Ada bilang mubah, ingat malakul maut itu dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dipertentangkan kesahihannya, malakul maut yang bertugas mencabut nyawa itu memeriksa kita satu persatu setiap hari sebanyak 70 kali. Jadi kalau 70 kali 24 jam dibagi 70 itu sama dengan 21 menit. Jadi tiap-tiap 21 menit dikasih malakul maut tangan. Rapi gini. Oh dia bang. Setiap 21 menit dicek itu. Ada. Seandainya kita di kamu lebih jauh. Dia nggak boleh campur. Seandainya ditemukan malakul maut 21 menit kasih. 21 menit kasih. Nah cek. Dia boleh mencapai. Jadi perlu kita persiapkan. Caranya gimana? Satu, membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena Rasulullah mengatakan yamutul mar'u ala ma asya'alaihi, orang akan menemui ajalnya berdasarkan kebiasaannya. Yang kedua, doa. Termasuk tadi kalau sujud lama kita tadi minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Pak pasti mati ki. Masalah waktu ini. Minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian banyak lagi amalan lain, misalnya sedekah. Fa innas shadaqata tadfa'u ma tatassu. Karena sesungguhnya sedekah itu mencegah kematian yang buruk. Misalnya lagi membaca sholawat banyak kepada Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lain ya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya ringkas ceramah takziah malam ini. Inti takziah itu cuma 3 saja. Yang pertama, untuk berbagi duka. Bapak Ibu, orang kalau kena kematian pasti sedih. Kedatangan kita semua untuk berbagi duka itu membuat saudara kita yang ditimpa musibah itu menjadi ringan perasaannya sedikit. Dan kedatangan kita semua itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, maka baginya pahala sama dengan orang yang ditimpa musibah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan ketika kita datang bertakziah, ya, berbagi duka, menolong orang yang sedang berduka. Yang kedua, hikmah takziah adalah tadzkiratul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, karena Rasulullah menyuruh kita banyak mengingat mati. Rasulullah SAW caranya mengingat mati itu dengan banyak ziarah kubur. Nabi itu ziarah kubur, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ziarah kubur berapa kali setahun? 2 kali, 1 kali. 1 kali. Nabi itu ziarah kubur tiap minggu. Dan ziarah kuburnya sebelum subuh. Kira-kira kok kalau masih kubur yolono subuh lemah kutana sih miro ya no. Tapi Rasulullah itu ziarah kuburnya sebelum subuh, itu sebelum subuh, dan itu tiap minggu, terutama di Jumat. itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk itu tadi, mengingat mati. Jadi banyak-banyak mengingat mati, dan saya sudah sampaikan tadi ya. Dan yang terakhir hikmah takziah adalah untuk mendoakan almarhum. Kenapa orang yang sudah meninggal dunia perlu doakan? Bapak Ibu, namanya manusia biasa, biar bagaimana baiknya pasti ada dosa dan kesalahannya. Dosa kalau terbawa mati, di sana 2 kemungkinan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah menyiksa siapa yang dikehendaki dan mengampuni siapa yang dikehendaki.
Nah, salah satu penyebab ampunan bagi si mayit adalah doa dari orang yang masih hidup. Maka untuk menutup ceramah takziah malam ini, saya mengajak seluruh hadirin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum. Adik siapa namanya? Nama Andika Harudin bin Andi Malik. Andika Harudin bin Andi Malik. Itu nama dikasih dari orang tua ya. Andika Harudin bin Andi Malik. Jadi kita doakan semoga beliau ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, kalau ada dosa dan kesalahan semoga diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم أوصل ثوابنا من سورة الفاتحة إلى روح المرحوم Andika Harudin bin Ali Malik. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من حفظ رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.